Halo. Ih. Coba rokok. Oke bro. Oke. Jangan berharap banyak gitu kalau lo tuh pacaran terus seangkatan ya gak usah ngarep. Jadi ya Sorry ya. Butuh di endorse nih. Buat nyari air. air. Halo Kak, boleh kenalan diri dong? Hai Kak, Halo. boleh dong kita kenalan dulu. Hai, nama aku Feiza Karima Permatasari. Aku biasa dipanggil Fei, tapi kalau sama cowok aku dipanggil Eiza. Aku mahasiswa semester 5, angkatan 2021. Sekarang aku pelihara hamster di kosan, namanya ibu-ibu. Tadinya namanya bapak-bapak, tapi ternyata dia betina. Jadi aku ganti namanya jadi ibu-ibu. Kenalin, nama gue Silvani Pasha Kamila Yulianto. Semua orang manggil gue Fani. Gue mahasiswa aktif di Telkom University, jurusan Digital Public Relation, dan gue sekarang 20 tahun, dan gue Gemini. Oke, aku Nindi dari Digital PR 20. Kalau perkenalan sih biasanya aku sukanya sharing tentang hobi ya. Aku hobinya baca buku dan interestnya ke novel-novel fantasi gitu, thriller atau misteri. Dan suka nonton juga sih. Halo semuanya, nama gue Tania Angelita, gue biasa dipanggil Nia. Gue tuh orang Bogor, tapi sekarang gue menetap di Bandung karena gue kuliah di Telkom University, jurusan Digital Public Relation, angkatan 21. Oke, selanjutnya kita punya pertanyaan nih di dalam question box yang terdapat di samping Kak Fani. Boleh Kak Fani ambil? Oke. Oke, silakan. Gak apa-apa kena ya. Ya. Boleh ditunjukin ke kamera? Oke, pertanyaannya, kenapa memutuskan untuk jadi people? Baca ini. Boleh. Apa aja keseharian dan aktivitas selama jadi mahasiswa? Goals apa yang relevan sama kegiatan lo selama ini? Keren. Aduh. Ceritain, lo orangnya yang kayak gimana? Oke. Next ya. Lu tuh orangnya kayak gimana sih Kak? Aku itu orangnya, tadinya aku extrovert, tapi gara-gara masuk fakultas komunikasi dan bisnis yang super duper bawel semuanya, jadinya aku berubah menjadi sedikit introvert. Dan aku itu gak bisa kemana-mana sendirian, mesti harus ada yang temenin. Contohnya temen deket aku namanya Eci, dia itu harus temenin aku kemana-mana dan aku gak bisa sendirian. Kalau nggak ditemenin Eci, aku harus ditemenin sama abang. Sekarang berubah jadi orangnya bergantung banget, ya, dependent banget Yap. sama orang. Yap. Kok bisa berubahnya berapa persen tuh dari extrovert ke introvert tuh? Aku gak tahu persenannya, tapi kemungkinan sekitar 80% karena aku bener-bener jadi gak suka bersosialisasi dan aku prefer untuk diem di kamar kalau nggak ada kegiatan yang mengharuskan aku keluar kamar. Dengar-dengar kakak nih Gemini terbaik sedunia, betul kan? Bener banget. Ceritain dong, lo tuh orang yang kayak gimana sih? Ya, walaupun gue Gemini, dan gue sekarang bisa bilang kalau gue tuh Gemini terbaik di dunia. Karena sebenarnya ya setiap orang pasti mengusahakan dirinya jadi yang terbaik dong gitu. Dan makanya gue bisa ngeklaim diri gue itu Gemini terbaik gitu ya. Ceritain dong Kak, lo tuh orangnya kayak gimana sih? Aku orangnya butuh space sih buat diri sendiri. Kayak misalnya di tempat rame, aku kadang-kadang kurang nyaman, tapi suka juga tempat rame. Cuman lebih suka space untuk diri sendiri, butuh space buat diri sendiri. Dan kalau misalnya kalau lagi di kampus, itu lebih suka selesaiin dulu urusan kampusnya, terus balik ke kosan. Dan kalau misalnya ada kegiatan lain, kayak misalnya freelance atau magang, langsung diselesain saat itu juga. Ceritain dong, lo tuh orangnya kayak gimana sih Kak? Kalau gue tuh orangnya lumayan aktif di dalam dan di luar kampus. Kayak gue tuh ikut organisasi dan kepanitiaan kampus, dan di luar gue tuh bekerja sebagai content creator. Alhamdulillahnya menjadi sumber keuangan gue selama 3 tahun terakhir. Keren banget deh. Kalau boleh tahu nih Kak, Boleh. Kak ini konten kreator tuh spesifiknya
Apa sih? Oke, awalnya tuh aku konten kreator biasa. Aku tuh cuma suka posting foto-foto dan video. Tapi sekarang aku tuh jadi KOL di bidang fashion dan skincare. Keren banget. Tapi kira-kira boleh nggak nih brand skincare-nya disebutin kira-kira Apa aja sih Kak? yang Gitu, udah brand pernah kerja skincare. sama? Oke, brand skincare yang pernah kerja sama aku tuh kira-kira kayak sabar, tunggu aku pikir dulu. Sabar. Saking banyaknya sambil lihat list dulu loh. Parah sih. Oke, yang pernah kerja sama aku tuh iya bener Scarlett, terus pernah juga Pure, pokoknya banyak deh skincare yang pernah kerja sama aku. Keren banget. Kayak dilihat-lihat kemarin di endorse vakum ya. Iya, nah itu. Kalau udah tinggal lagi dari menetap dia vakum. Iya, itu baru pertama kali aku di endorse buat kebutuhan rumah ya. Jadi ada vakum gitu. Jadi kayak ke lifestyle juga. Iya, jadi rada merambah kemana-mana jadi sekarang. Udah ke merambah lifestyle ibu-ibu. Oke. Bentar lagi dia berarti. Oh, bentar lagi katanya. Ya, insya Allah aja ya. Boleh ditunjukin ke kamera? Kenapa memutuskan untuk jadi people? Kenapa memutuskan untuk jadi people? Karena ya sebenarnya kalau mau yang jujur atau mau yang bohong? Yang Jujur lah. dong. Kalau yang jujur sebenarnya karena gue nggak diterima atau gue ketolak sama jurusan sebelah. Cuma jujurnya lagi sebenarnya nggak apa-apa juga sih gue ada di PR atau gue jadi people karena gue menemukan jodoh atau pujaan hati gue di people. Apa tuh? Boleh gak sih Kak di-spill? Boleh dicari aja. Sekarang udah susah ya dicarinya karena dulunya gondrong, sekarang udah enggak. Sebenarnya alasannya mainstream karena maksudnya banyak di jurusan digital PR yang akhirnya kecemplung digital PR karena tadinya pengen masuk e-com. Aku pun tadinya mau masuk e-com cuman gak keterima. Jadi masuk ke pilihan 2 digital PR dan itu udah hoki banget karena kalau aku nggak masuk digital PR kayaknya aku gap ya. Oke. Gak ada alasan yang lebih menarik gitu Kak? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak sih, lebih karena kayak nama jurusannya bahasa Inggris. Oke, boleh. Kita kenal Kak, keren nih. Bener ya? Jadi ini alasan yang baru kali ini saya terima sesuai dengan diri saya. Sampai bahasa Inggris nih. Oke. Long story shortnya, sebenarnya tuh pilihan pertama gue ilmu komunikasi dan pilihan kedua gue itu digital public relation. Nah, kenapa gue pilih 2 jurusan ini? Karena menurut gue itu jurusannya gue banget dan gue yakin tuh bakal berguna banget untuk gue ambil ilmunya sebagai content creator gitu. Nah, alhamdulillahnya gue masuk digital public relation dan gue rasa setelah gue kuliah dan gue dapet ilmunya itu emang benar-benar bermanfaat di kegiatan gue sehari-hari sebagai content creator. Relate ya. Iya, sangat relate. Kalau ada bintang tamu sebelumnya tuh digital public relation tuh jawabannya sama seperti saya. Kenapa tuh? Karena bahasa Inggris. Bukan jurusan. Iya, jadi Oh, kayak bahasa keren Inggris gitu ya. Asli. Jurusan apa? Digital public relation. Ya, keren. Jurusan apa? Jelasin dong. Humas. Iya. Iya. Jawaban singkat. Singkat. Kenapa sih memutuskan untuk jadi PR people? Mungkin ceritanya awalnya kayak dulu tuh interestnya dan passionnya ke komunikasi. Jadi awalnya nyarinya komunikasi dulu gitu. Terus ternyata ada digital PR di Telkom. Nah, setelah aku riset, PR tuh emang kedepannya prospeknya itu bagus kan, digital gitu. Selain ke komunikasi juga pengen tahu gimana sih sebenarnya PR itu bekerja seperti apa, dan ternyata relate juga sama apa yang aku kerjain selama ini gitu, kayak misalnya di organisasi atau misalnya di freelance buat konten segala macam. Ternyata itu juga ada korelasinya dengan ke-PR-an, kayak misalnya mempelajari hal baru tentang branding dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, aku bacain nih apa aja keseharian dan aktivitas selama jadi mahasiswa. Wih, Wede. boleh deh langsung dijawab kali ya. Dijawab. Mungkin jawaban gue tuh sama kayak jawaban sebelumnya. Ya tadi gue tuh ikut organisasi, gue juga sebagai content creator. Jadi misal kayak gue kuliah dari pagi sampai siang, sorenya gue pakai buat konten dan malamnya untuk istirahat. Nah, sehari-harinya tuh seperti itu. Produktif banget ya. Produktif banget. Kira-kira katanya ini untuk memilih tempat tinggal tim Sukapura, tim Birus, Haji Umar, apa Trigatri. Trigatri atau PBB? Nah, gimana? Gue PBB garis keras Yang banget. deket-deket aja ya. Iya. Deket-deket aja. Dalam warkop yang mahal ya.
Kayaknya mahal ya. Rokok mahal. Kira-kira keluh kesah nggak sih, ada nggak sih di Bojong Soang itu? Mungkin kalau kesahnya ya itu ya, semua orang juga tahu, panas, macet. Ya itu aja sih menurut gue kalau kesahnya kalau misalnya gue tinggal di Bojong Soang. Oh ya, terakhir airnya agak kotor dan bau ya. Ya. Agak salah. Jadi pas pertama kali gue datang tuh kayak ya agak breakout dikit ya. Emang gitu Kak. Mungkin butuh di endorse nih. Buat penyanyi. Tolong penyaring air, tolong endorse gue. Yurit dong bisa nih. Yurit. Boleh banget. Aduh, keseharian dan aktivitas sebenarnya mungkin nggak banyak ya. Cuman aku orangnya emang sering cari waktu-waktu luang untuk bisa explore gitu. Karena kan tadi aku bilang kalau misalnya aku nggak, sebenarnya butuh banyak space untuk diri sendiri. Jadi recharge energinya tuh banyak di dalam rumah, di dalam kosan. Nah, untuk mencari kegiatan baru di luar, itu aku biasanya sering sih ikut komunitas. Kayak misalnya kalau di kampus kemarin ada beberapa komunitas yang aku ikutin. Terus organisasi juga kayak himpunan di kampus. Kalau di luar mungkin kadang aku cari freelance yang entah itu WFH ataupun WFO, terus juga kerja di beberapa project gitu, kayak misalnya di diorama dan lain sebagainya. Itu juga untuk explore skill aku kayak gitu. Jadi selain aktivitas di dalam kampus, menurut aku penting juga untuk kita explore aktivitas di luar kampus untuk sejalan sama goals aku nantinya, yaitu bisa berjenjang karirnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya kegiatan aku sama aja sih kayak mahasiswa lainnya, yaitu belajar di kelas. Aku tuh hampir gak pernah, emang gak pernah ngulang mata kuliah cuman gara-gara absennya kurang. Jadi absennya tuh mesti gak akan lebih dari 3 juga gitu. Nah, selain aku jadi mahasiswi yang belajar di kelas, aku tuh juga banyak kayak mungkin beberapa teman atau kayak organisasi yang minta tolong ke aku untuk aku jadi moderator kah, atau aku ngisi pematerian dan segala macam, karena aku juga sekarang ada di komunitas PR speaking. Cafe ini emang dari cara ngomongnya MC banget ya. MC kondang banget. Parah sih. Kayak kita bahkan meminta tolong untuk Kak Cafe menjadi moderator sekaligus MC ya. Langganan banget dari eksternal. Ya. Akan bekerja sama terus ya Kak Cafe ya. Iya, kalau konsumsi dan biayanya itu lancar. Bismillah. Oke, Kak Cafe ini kan selain tadi tuh kegiatan di kampus tuh kayak jadi moderator, terus sibuk menjadi punggawa, PR speaking. Terus gimana nih Kak Cafe, ada kegiatan lain nggak? Sibuk ngapain sih selain di kampus banget dan jadi moderator gitu? Kita kan sama-sama tahu ya kalau digital PR itu tugasnya nggak yang gimana-gimana, kecuali tugas kelompok atau tugas besar pengganti UAS gitu kan. Jadi aku tuh kalau bosen ya aku bermain. Kan aku punya cowok. Jadi aku tuh suka jalan-jalan juga kan, dan cowok aku juga suka jalan-jalan. Jadi kita berjalan-jalan bersama. Dan kita bikin video, bukan kita sih, aku suka ngevideoin dan aku jadiin itu konten, walaupun aku nggak bayar cowok aku karena bikin konten itu. Dan juga selain itu aku bikin konten nyanyi, karena aku suka nyanyi, jadi aku suka cover lagu, tapi itu suka cover lagu dong ya, belum tentu diupload. Jadi kayak yang penting aku cover dulu, baru nanti kapan-kapan upload ya kalau mood bikin videonya. Boleh dong nyanyi dikit, dan lagu yang sering di cover deh, yang paling booming. Sering di cover. Iya, yang paling top chartnya Cafe. Gak ada di briefing lah guys. Surprise dikit lah. Gak jelas. Udah maksudnya kayak Dikit. Satu chorus. Menurutmu apa? Menurutmu. paling nggak ada satu pegangan deh, minta dong. Menurutmu apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa dicinta dari diriku? Udah, segitu aja. Kalau keseharian dan aktivitas selama jadi mahasiswa ya sebenarnya kayak mahasiswa normal aja. Kuliah kalau ada kelas terus balik. Gue nggak banyak lama-lama gitu di kampus. Lebih ke banyak aktifnya tuh di himpunan sih. Kalau misalkan di kegiatan kelas atau yang lebih ke akademik gitu mungkin gue agak kurang ya. Gue agak kurang gitu. Banyak dikit.
kurang kurang dikit. Kurang dikit. Jadi anak organisasi banget nih. Iya. Ngomong-ngomong tentang kehidupan organisasi kakak nih, ceritain dong sedikit apa aja yang kakak lakuin di organisasi. Oke, gue di Hima PR tahun ini gue jadi kepala departemen kewirausahaan dan gue punya 5 anak imut gue yang semua orang tahu semuanya imut, termasuk ada satu cowok yang paling imut. Itu gue punya 5 dan gue ada pegang 3 program kerja di himpunan. Yang pertama ada People Wearing, ini brand baru di PR yang menghidupkan lagi warna PR gitu. Merchandise anak PR yang keren-keren itu ada di People Wearing. Gitu. Terus yang kedua ada acara yang lumayan besar dan cukup bergengsi untuk semuanya. Gue pegang ada program namanya Dimension. Dimension itu ada lomba bisnis plan, ada seminar, dan ada bazar juga. Dan kalian tau gak sih sekarang seminarnya nasional? Wih, keren banget, keren bingo. Kalau boleh tahu nih, kalau di Dimension tuh ada gestar nggak sih? Ada acara seru-serunya nggak sih, Kak? Ada banget. Jadi Dimension itu kan di hari H ada 3 rangkaian acara. Ada seminar, ada bazar, dan ada festivalnya. Jadi kita di panggung festival itu akan ada gestarnya. Selain gestar di festival, di seminar kita juga ada gestar influencernya. Gitu. Ya. Emang temanya apa sih Kak tahun ini? Temanya di tahun ini tuh dari Stas Sunda Kara, kita ngangkat kebudayaan Indonesia. Jadi semua tema Dimension semuanya harus berbau kebudayaan. Dan nanti teman-teman yang datang juga jangan lupa karena kita harus berbatik dan berkain atau berkebaya karena akan ada base batik dan base kebaya. Dan yang ketiga nggak lupa juga aku pegang Peoplepreneur, itu untuk mengedukasi teman-teman People how to be entrepreneur yang baik gitu, dan banyak tips-tips gitu deh. Kelihatan gak ya? Ini goals apa yang relevan sama kegiatan lo selama ini? Goals sih mungkin in general itu tentunya karir ya, karena pasti kalau aku kuliah dan aktivitas tuh akan menunjang karir ke depannya gitu. Walaupun mungkin aku sekarang belum ada gambaran nantinya aku jadi apa, cuman tentunya relate kayak misalnya aku freelance kerja di project itu akan mengasah manajemen skill aku. Terus juga nanti di organisasi aku kemarin sempat jadi sekretaris, itu juga akan relate dengan karir aku ke depannya gitu. Jadi apa yang aku asah di dunia perkuliahan dan kampus itu mungkin akan relate untuk bekal di di pekerjaan nantinya gitu. Gue tuh punya goals yang pengen banget gue capai, yaitu gue jadi entrepreneur woman, yang dimana gue punya bisnis gue sendiri dan gue bisa membranding bisnis gue dengan ilmu yang gue dapet di waktu gue kuliah nanti. Wah, keren banget nih. Semoga tercapai ya Allah. Goals yang selama ini udah kecapai itu apa aja sih? Aja lalu. Katanya nih, Sebenarnya aku juga dari nol, tapi nolnya aku itu 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang ya alhamdulillah goals aku yang udah tercapai, yaitu aku biayain kuliah aku sendiri. wih, keren banget. Terus alhamdulillahnya yang kedua, bulan kemarin itu aku beli mobil pertama aku sendiri. Bapak ada motor ya? Goalsnya sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya ya goalsnya nikah nggak sih? Tapi FYI itu cowok gue kan sekarang seangkatan, jadi ya kurang. Iya ya, jangan berharap banyak gitu. Kalau lo tuh pacaran terus seangkatan ya gak usah ngarep. Jadi ya goalsnya ya gue pengen sih kerja ada di bidang PR gitu, jadi praktisi, kayaknya seru gitu. Goals yang relate sama aku sebenarnya adalah menjadi produktif tapi gak sibuk-sibuk banget. Karena orang sibuk belum tentu produktif, dan orang produktif belum tentu sibuk. Jadi kayak selama ini sih aku juga masih banyakan sibuk ya, kayak sibuk scroll FYP, sibuk ngedumel, tapi aku nggak menghasilkan apa-apa, alias aku nggak produktif. Jadi aku pengen lebih produktif, dan itu lebih relate juga kan sama kegiatan yang biasa aku lakukan. Misalkan aku jadi MC kah, jadi pemateri kah, dan segala macam. Jadi aku mau lebih produktif dan ya itulah menghasilkan sesuatu ketimbang sibuk
nggak ngapa-ngapain. Oke, Kakak V, cukup untuk jadi bintang tamu kita hari ini ya. Semoga terus menjadi MC kondang yang semakin kondang ya. Amin. Amin. Amin dong Kak V. Amin, aku seneng banget. Oke. Boleh closing statement dari katanya? Nih, boleh mikir dulu. Boleh dong. Oke, mungkin ini dikit aja buat kalian yang sekarang, mungkin yang masih baru lulus, nanti mau milih jurusan, kayak bingung nih mau masuk jurusan mana. Pilih jurusan yang menurut kalian tuh kalian suka. Jadi pas kalian ngejalaninnya, kalian tuh nikmatin. Terus jangan pikirin kata orang lain, kayak jurusan ini tuh banyak kurangnya, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya pilih yang kalian suka aja. What's next? See you on next Spring of Fire.